Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi Jawa Tengah. Channel yang mencoba menggali inspirasi, membangunkan motivasi, dan mencoba mencari solusi masalah-masalah yang dihadapi masyarakat. Kali ini saya akan bertemu dengan seorang ibu yang cukup kreatif. Mula-mula ibu ini berusaha di bidang pakaian olahraga untuk sekolah-sekolah. Karena sekarang sekolah-sekolah pada tidak aktif sementara karena pandemi corona, maka bisnis ibu ini menjadi terhenti. Tetapi karena ibu ini kreatif, maka mengubah bisnisnya menjadi bisnis untuk membuat masker. Jadi nanti kita akan bicara bagaimana Ibu Wahyati dari Banjarnegara ini mengubah bisnisnya dari pakaian olahraga ke masker. Assalamualaikum Ibu Wahyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Bambang. Tapi sebelum saya lanjutkan pembicaraan ini, maka saya ingin mengucapkan terima kasih. Di sebelah saya ini ada kiriman-kiriman produk dari narasumber yang sudah pernah saya wawancarai. Ini adalah serangkaian produk kopi Sepakung yang dikirim oleh Pak Suharno. Ada banyak sekali kopinya, baik jenis Arabica maupun jenis Robusta. Nah, mudah-mudahan kalau ada yang berminat bisa menghubungi beliau. Kemudian yang kedua adalah kopi kiriman dari Ibu Wati Temanggung, yang kopinya adalah mereknya Kopi Manggung. Ini hampir sama dengan Bu Wahyati, ketika kopinya peminatnya agak turun, kemudian beliau berpindah ke teh kelor, yaitu teh yang lebih banyak peminatnya. Nah, inilah kami melalui channel Inspirasi Jawa Tengah ini mencoba mendorong, saling memperkenalkan kepada masyarakat mengenai produk-produk yang dibuat oleh masyarakat sendiri, siapa tahu saling membutuhkan dan saling mendukung. Kembali kepada Ibu Wahyati, silakan cerita Bu, asal mula penjenengan merubah bisnis pakaian olahraga menjadi bisnis masker sekarang. Monggo silakan. Kami memproduksi pakaian olahraga untuk pesanan dari sekolah-sekolah, kantor, atau instansi yang lain. Karena sekarang ada wabah corona, sekolah, kantor-kantor tidak ada kegiatan olahraga, untuk pemesanan pakaian olahraga sementara berhenti. Untuk sekolah-sekolah belum berani pesan walaupun sudah ada kan untuk pesan. Untuk menutupi kekurangan biaya harian, untuk membantu karyawan saya yang saat ini berhenti, saya beralih profesi, yaitu membuat masker. Penyediaan pakaian olahraga itu hanya untuk Kabupaten Banjarnegara saja atau juga dikirim ke kabupaten-kabupaten yang lain? Tidak, Pak. Untuk ya, tapi kadang ada orang Banjar yang transmigrasi ke Irian, ke Kalimantan, yang kebetulan di sana ke Lampung, di sana profesinya sebagai guru. Dan untuk pemenuhan pakaian olahraga di sana, mereka pesan ke kita, ke Banjarnegara, walaupun nanti pengirimannya chargonya itu ditanggung pihak pemesan, Pak. Jadi produk saya sudah sampai ke luar pulau. Oh, jadi pemasarannya justru melalui orang-orang Banjarnegara yang jadi guru di luar Jawa gitu ya Bu, kira-kira ya? Iya betul Pak. Ya. Itu untuk produksi pakaian olahraga itu sampai berapa karyawan Ibu? Itu tergantung kebutuhan Pak. Yang standby di rumah maksimal 4 karena lokasi rumah untuk tempat mesin itu terbatas. Tapi mereka untuk penggarapan di rumah, standby mesin di rumah tetap menggarap, mengambil potongan ke rumah kita setelah proses pemotongan, diambil penjahit, dijahit di rumah mereka. Jadi setelah selesai
bisa dikembalikan lagi ke rumah kita, Pak. Itu setiap bulan gitu sampai berapa potong pakaian olahraga yang diproduksi, Bu? Itu tergantung pemesanan, juga tergantung dari model. Karena pemesanan sekolah paling tidak kalau untuk satu angkatan SMP atau SLTA 250 setel sampai 300 setel. Iya. Kalau model itu sederhana, bisa menggarap 3 sekolah. Tapi kalau model tingkat kesulitan model itu cukup sulit, itu ada pengurangan atau ada penyusutan produksi karena membutuhkan waktu yang lama, Pak. Ya, jadi sebenarnya ordernya lebih banyak dari kemampuannya gitu ya, Bu ya? Iya, alhamdulillah. Walaupun sekarang konveksi pakaian olahraga menjamur, kalau masih bisa mempertahankan mutu produk, insya Allah masih bisa bertahan, Pak. Banyak di antara kita, di antara teman-teman yang istilahnya berhenti produksi, entah dengan alasan apa kami sendiri tidak tahu. Tapi saya tetap berharap teman-teman segera bangkit, segera produksi, dan segera sama-sama mencari rezeki yang memang jalan rezeki kita dari konveksi ini. Jadi itu kuncinya di produksi atau di jaringan. Jadi artinya kalau Ibu punya jaringan guru-guru yang memasarkan itu yang akan menjadi kunci keberhasilan atau karena model-model yang dipesan itu? Di samping hasil produk yang memang harus bisa dipertahankan tetap bagus, kita harus mempunyai konstituen yang tetap, Pak. Kita harus menjalin silaturahmi, mencari pelanggan dari kantor lain. Karena kalau mencari pelanggan-pelanggan baru, kita dengan berjalannya waktu tidak tahu. Kadang satu sekolahan atau kadang satu tor yang dulu berkata pindah misalnya, kadang orang yang menjabat baru kadang punya langganan yang lain, walaupun kita tetap berusaha untuk masuk, kita memperlihatkan hasil produk yang sempat kemarin dipesan untuk dibandingkan dengan konveksi lain, Pak. Itu tetap selain produk, kita harus mencari atau menjaring pelanggan-pelanggan baru, Pak. Kita tidak mungkin akan terpaku pelanggan-pelanggan lama karena setiap hari, setiap waktu itu mesti dari konveksi lain ada sales-sales masuk. Kalau kita tidak jeli-jeli amat, jeli-jeli dalam mengamati situasi, kita nanti bisa terpuruk, tertinggal, Pak. Iya, jadi kenapa harus cari pelanggan yang jauh-jauh sampai luar Jawa? Apakah yang dekat-dekat sudah terisi semua atau gimana itu? Oh, tidak, Pak. Alhamdulillah, walaupun banyak konveksi, di daerah kita masih banyak yang pesan. Kalau di luar Jawa, memang itu kebutuhan mereka-mereka yang kebetulan di tanah tempat beliau-beliau bekerja itu masih jarang konveksi. Dan kebetulan barang yang pernah kami kirim ke sana merasa puas dari pelanggan sana. Jadi setiap kebutuhan dari sana masih menghubungi kita, Pak. Ya, artinya Ibu masih juga jualan yang di sekitar Banjarnegara atau di Jawa Tengah sini aja masih jalan ya? Masih, itu untuk prioritas program, Pak. Tetap kita untuk pengadaan Banjarnegara masih diutamakan. Oh. Luar Jawa itu tidak kontinu, tidak semuanya ada, Pak. Ya. Baik, sekarang yang pindah ke masker. Berapa masker yang Ibu produksi selama ini? Itu sudah banyak, Pak, nggak bisa dihitung. Kebetulan saya kemarin alih profesi membuat masker karena saya melihat kebutuhan lingkungan sebenarnya. Lingkungan dengan adanya corona, masyarakat belum siap, apalagi masker. Untuk kesiapan diri saja, untuk jaga jarak dan lain-lain belum begitu paham. Saya produksi masker, dan yang pertama saya bagikan ke sekeliling, ke musola, ke keluarga, ke tetangga terdekat, dan lingkungan.
dan saya berusaha untuk ke pasar untuk menawarkan barang. Alhamdulillah juragan-juragan di pasar sangat membutuhkan untuk karyawan dan untuk teman-teman yang lain. Dan saya berusaha untuk menemui teman yang istri dokter yang kebetulan RB juga sebetulnya sangat membutuhkan. Itu juga kontinu karena pasien selalu keluar masuk dan kadang yang menjaga pasien itu tidak membawa masker. Yang saat ini setelah berbagi, saya juga menerima pesanan-pesanan yang kebetulan sampai sekarang masih ada walaupun tidak banyak. Alhamdulillah kemarin dari program Pak Ganjar, pengadaan masker provinsi, kami juga diberi order tersebut. Alhamdulillah untuk Banjarnegara dikasih 250.000 masker kurang lebih, dan kita garap bersama teman-teman, diberi waktu 6 hari dari kita rapat, terus kita ambil bahan, kita potong, kita produksi, sampai ke pengiriman itu hanya diberi waktu 6 hari. Alhamdulillah semua bisa teratasi, dan alhamdulillah masker sudah kita kirim ke provinsi bersama teman-teman yang difasilitasi dari Indakop, Pak. Alhamdulillah dari Indakop sangat perhatian untuk UMKM yang beliau bina, Pak. Itu order dari mana, Bu? Itu dari provinsi, dari pengadaan masker provinsi yang kebetulan itu menjadi program Indakop. Dari Indakop itu kan ada catatan konveksi yang ada di Indakop. Tapi karena dari provinsi ada persyaratan yang menggarap order tersebut harus mempunyai SIUP, TDP, TDI, jadi tidak semua konveksi bisa menggarap. Kebetulan kami sudah bersih, TDI juga ber-TDP. Tapi tidak untuk mata kepada teman-teman yang belum punya SIUP, TDP, TDI tersebut, penggarapan masker kita bagi, Pak. Jadi teman-teman yang tidak mempunyai surat izin tersebut, ngesub, istilahnya kami beri kerjaan masker tersebut, dan kita tetap bagi hasil secara 50-50. Ya, sekarang setelah order dari provinsi tadi selesai, kira-kira masih ada order lagi apa enggak, Bu? Tentunya informasi dari teman, kemarin ada order dari orang tertentu dari provinsi, ketua ormas, tapi sangat disayangkan. Untuk harga masker double, untuk harga masker yang lipat juga bukan diberi tempat tisu yang bahannya harus kita itu hanya memberi 1.500 per masker. Itu untuk produksi kita baru beli bahan baku saja. Kalau kain standar yang beliau minta itu sudah 1.000 per masker. Ongkos jahit, ongkos benang, ongkos motong, dan packing lain-lain itu membutuhkan biaya 1.100. Jadi itu kita belum mengambil untung, itu sudah mengeluarkan biaya 2.100, paling tidak 2.100. Lah kita nggak bisa garap, Pak. Ini mau dinego, tapi malah kemarin ada informasi harga tersebut dikurang dari 1.500. Terpaksa kita angkat tangan, Pak, nggak bisa. Nah itu untuk 1.000, kurang dari 1.500 baru untuk bahan baku, dan belum ongkos yang jahit dan lain-lain. Jadi kita nggak berani garap, Pak. Ya. Jadi kalau menurut Ibu, harga harus berapa minimal supaya para pengrajinnya ini bisa untung? Itu kemarin order dari Pak Ganjar, minta ini masker order dari Pak Ganjar. Dari sana ada standarnya, kain dari kain kaos berbahan katun kambet. Set 24 atau 30. Ini dihargai dari Pak Ganjar itu 4.000. 4.000 masker. Itu alhamdulillah masih ada lebih. Kita masih bisa berbagi bersama teman yang kebetulan ikut garap masker kita, Pak.
Jadi kalau satu masker 4.000 masih bisa dapat lebihan gitu ya kira-kira ya? Alhamdulillah masih. Itu kalau kita ada juga yang 2.500 atau 3.000, tapi itu di bawah standar. Itu biasanya dipesan dari beliau-beliau yang kebetulan berprofesi sebagai wakil rakyat atau dari desa-desa yang untuk berikan ke masyarakat luas. Tapi sayangnya itu tidak double, dan untuk istilahnya masuk ke produk yang standar itu belum masuk. Itu 2.500, 3.000 ada. Tapi sayangnya gimana ya? Kita yang memproduksi saja akan pada yang memakai tersebut lah. Kalau ini kebetulan bahan katun biasa. Ini dari kain katun, tapi berbahan kain katun. Ini juga kain katun yang kain biasa. Model ini terbuat kaos, ini terbuat dari kain biasa. Dari jumlah bukti ada beberapa yang kurang memenuhi standar. Contohnya ini dari kain biasa, tidak didobel, tidak berlapis. Yang ini lebih hal lagi, ini dari katun kaos, tapi ada partitionnya, walaupun belum dimasuki tisu, ini sudah aman untuk hidung kita. Ini walaupun tidak ada tempat masker, ini sama karena ini sudah didobel dari kain kaos katun. Kalau ini yang ada tisu di dalamnya, dari katun kain biasa, juga enak dipakai juga standar. Baik Bu, sekarang apakah kalau tidak ada pesanan-pesanan ya yang dari pemerintah tadi, apakah pasar di luar masih bisa, Ibu masih bisa jual yang di pasar-pasar tadi? Masih, alhamdulillah. Ini pesan di pasar itu karena memang dibagi untuk karyawan, mungkin mikil hilang atau mungkin mikil sobek atau bagaimana, itu sudah masih pesan Pak. Terutama itu untuk penjual daging sapi, daging kambing itu kan karyawannya banyak. Dan pemotongan daging sampai istilahnya barang ke konsumen itu masker. Baik Bu, terima kasih sekali atas informasinya. Jadi yang bisa kita petik dari pelajaran Bu Wahyati di Banjarnegara ini adalah kalau kita tetap kreatif, tetap ada saja apa yang bisa kita lakukan dan bermanfaat, baik untuk masyarakat maupun untuk usahanya sendiri. Dari semula berusaha di bidang pakaian olahraga, untuk sekolah-sekolah, untuk instansi, bahkan dikirim sampai ke luar Jawa. Ketika order itu berhenti karena pandemi corona, maka sekarang berubah membuat masker, gitu ya Bu ya. Saya kira terima kasih, ini sudah memberi inspirasi kepada pengrajin atau pengusaha yang lain. Mudah-mudahan bisa diterapkan di tempat yang lain. Dan Bu Wahyati selamat bekerja, selamat berjuang terus. Mudah-mudahan bisa menjadi contoh di lingkungannya maupun di masyarakat yang memang berusaha di bidang itu. Sekali lagi saya ingin memperkenalkan kembali produk-produk yang sudah dikirim kepada kami, yaitu yang pertama adalah kopi Sepakung, ya. Silahkan, ada yang ingin mencoba, silahkan berkomunikasi dengan Pak Suharno di Sepakung. Juga yang ingin kopi maupun jahe, kemudian ada juga teh kelor, ya, ada juga madu, bisa menghubungi Bu Wati di Pring Surat Temanggung. Saya kira inilah sekali lagi Bu Wahyati, terima kasih, selamat dan sukses dalam usaha Anda, dan tetaplah di channel Inspirasi Jawa Tengah.